Wakil Dekan dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan juga rekan-rekan IKA, alumni FKIP Unila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga sebenarnya alumni dari FKIP, angkatan 93 dari Pendidikan Bahasa dan Seni, dan saat ini saya bertugas di kantor UNESCO di Jakarta dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan beberapa program pendidikan di 5 negara di sekitar Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit kepada Bapak dan Ibu tentang global perspektif. Jadi kalau kita bicara tentang global perspektif, jadi itu bisa saja langsung terkait dengan program pendidikan di Indonesia, tetapi bisa juga tidak berhubungan langsung, tetapi mungkin ada irisan sedikit antara global dengan Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan program pendidikan secara global. Presentasi saya pada pagi hari ini ada 3 outline besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi pelaksanaan pendidikan di masa COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan yang saat ini masih berjuang di tengah pandemi. Dan kemudian yang ketiga saya akan mengangkat seandainya nanti program pembelajaran luring kembali akan dilaksanakan atau pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan, apa persiapan-persiapan yang bisa dilaksanakan oleh guru sebelum memulai program belajar dan mengajarnya. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin gambar sebelah di siswa sedang duduk menggambarkan betapa banyaknya hampir 1 miliar masyarakat pendidik khususnya siswa dari mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi yang memang mereka terdampak langsung terhadap COVID-19 ini dan mereka bertanya kapan sebenarnya waktu untuk kembali ke sekolah seperti yang mereka inginkan. Dan ini adalah kejadian secara global, tidak hanya di Indonesia, bahkan 60% dari populasi di dunia pendidikan dunia sangat terpengaruh dengan adanya penutupan sekolah atau school closure yang saat ini masih berlangsung. Bahkan ada beberapa negara juga yang mereka melaksanakan penutupan secara lokal, jadi lokal udah nasional ditutup, kemudian lokal juga mereka berusaha dengan menutup beberapa institusi-institusi pendidikan secara yang ada di negara masing-masing. Dan ini bagi guru, hampir 63 juta guru baik pendidikan dasar maupun menengah yang berdampak secara langsung terhadap COVID-19 ini. Artinya dalam proses pembelajaran mereka merupakan orang yang terdampak di samping siswa yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian dampaknya seperti apa dengan adanya program belajar jarak jauh atau apapun yang kita sebut itu program belajar di rumah, belajar jarak jauh. Pertama adalah adanya interrupted learning. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah di mana ada interaksi itu sangat terganggu. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi program pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada confusion and stress for teachers. Ya saya tahu Bapak dan Ibu juga mesti merasakan saat ini. Bagaimana kita sangat bingung dan juga stres karena kondisinya bukan berarti kita tidak bertuhan ya. Karena memang sesuatu yang sangat mendadak tiba-tiba kita tidak punya kesiapan baik secara kompetensi menghadapi bagaimana program pembelajaran jarak jauh, mengatur waktu kita, mempersiapkan segala media belajar dan sebagainya. Itu membuat kondisi guru juga dan tenaga pendidikan mengalami kebingungan dan stres juga. Kemudian yang ketiga adalah parents unprepared for distance and homeschooling. Ini juga jadi tanda tanya dan juga dialami oleh semua orang tua baik di Indonesia dan di negara-negara lainnya bahwa orang tua sebenarnya juga tidak siap. Selama ini orang tua menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pendidikan kepada guru dan tenaga pendidikan di sekolah dan sekarang orang tua juga harus memerankan perannya sebagai guru yang sebenarnya karena mereka ada di rumah dan sehari-harinya bersama dengan siswa dan peserta didik. Kemudian yang kedua masih merupakan dampaknya challenges creating, maintaining, improving distance learning. Ini juga dihadapi oleh para guru. Bagaimana tantangan menciptakan, mempertahankan, dan improving. Bagaimana mengimprovisasi program pembelajaran jarak jauh itu semua juga merupakan tantangan yang saat ini dihadapi. Dan juga increase pressure on school and school system that remains open. Nah, kadang-kadang kita bertanya,
Ada satu kabupaten yang dikategorikan misalnya di Indonesia zona hijau, mereka masih melaksanakan program pembelajaran. Sebenarnya bagi mereka bukan satu kebahagiaan, justru bagi mereka itu banyak merupakan satu tekanan bagi mereka. Karena banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan, mengapa sekolah dibuka, amankah bagi siswa, apakah fasilitasnya mendukung dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah social isolation. Jadi di mana selama ini sekolah itu sebagai hub ya atau penghubung antara komunikasi, interaksi guru, siswa, orang tua, akhirnya tertutup karena ada COVID-19 ini. Bagian kedua yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran dan juga tantangan yang dihadapi oleh para guru pada masa pandemi ini. Yang pertama bahwa guru itu had to scramble, harus berlari cepat. Bapak dan Ibu saya yakin mengalami itu sendiri, harus berlari cepat, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, menyesuaikan dengan interaksi dengan orang tua. Ini terjadi di mana-mana. Guru harus berlari lebih cepat lagi. Yang selama ini santai saja mengikuti jadwal mengajar, tidak. Masa COVID harus berlari dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah guru juga membutuhkan kapasitas atau dukungan, kemampuan, keterampilan yang lebih, sehingga ini menjadi tantangan. Tidak semua pemerintah juga siap untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas. Dan yang ketiga adalah job security in timely. Ini juga tidak mungkin tidak terjadi di Indonesia secara langsung, khususnya Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah negeri ataupun PNS, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang sekolah swasta ini tantangan job security. Sekolah tidak berlangsung, sedangkan gaji tergantung dari SPP sekolah misalnya, dan dana-dana dukungan lainnya dari pemerintah. Banyak sekali dialami oleh guru-guru di beberapa negara, mereka akhirnya harus berhenti, tidak bisa mengajar karena tidak ada dukungan financial seperti itu. Kemudian juga teachers need access to relevant quality professional development. Mungkin saya pikir pemerintah Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota juga sudah memfasilitasi semaksimal mungkin agar guru masih tetap dapat melaksanakan program pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan secara online kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga program pelajaran tetap berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah memang ini jadi tantangan semuanya. Beberapa waktu juga saya berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana support teachers well-being, health and safety. Jadi kita juga harus memperhatikan masalah kesehatan dan keamanan bagi guru, dan juga social emotional psychosocial support. Kadang-kadang kita mengesampingkan masalah psychosocial support, seolah-olah semua guru siap tempur gitu, padahal tidak semua, karena banyak hal faktor pendukung di lainnya. Mungkin ada keluarganya yang terdampak, orang tuanya yang sudah rentan usia, anaknya yang bayi. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh beberapa komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, pengelola sekolah, dan sebagainya. Itu bagian yang kedua yang saya sampaikan. Dan tentu dengan adanya COVID ini juga ada hal-hal yang relationship between teachers and learners is maintained. Itu juga kadang-kadang jadi pertanyaan, apakah dengan adanya pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, apakah hubungan antara guru dan peserta didik juga bisa tetap dipertahankan dalam bermacam-macam platform dan approach. Nah, ini UNESCO mendevelop satu namanya framework for return to school 7 key dimensions. Nah, ini merupakan panduan bagi sekolah dan juga bagi guru bagaimana menghadapi program nanti pada saat sekolah dibuka kembali. Dan di Indonesia tergantung dengan zona yang adanya, mungkin kalau di Lampung dalam hal ini mungkin dibuka di akhir tahun, walaupun proses pembelajaran masih tetap berjalan, cuma sekolah dibuka secara resmi mungkin akan ada di akhir tahun atau di awal tahun 2021. Nah, ini ada 7 key dimension. Saya tidak akan menjelaskan tentang tentang berapa komponen. Nanti saya akan fokus saja ke teachers preparation and learning saja. Namun saya akan mencoba membahas sedikit bahwa nanti Bapak dan Ibu pada saat kita mulai akan memasuki periode pembelajaran luring atau tatap muka, kita harus memulai dengan sesuatu, pintu kita harus masuk melalui social dialogue and communication. Kita harus duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, duduk bersama mengidentifikasi tantangannya, persiapan apa yang harus kita lakukan, bagaimana menghadapi siswa, fasilitas yang kita ada, apakah memiliki dan sebagainya. Harus ada social dialogue, dan bila perlu melibatkan juga komite sekolah ataupun organisasi-organisasi guru profesi lainnya. Kemudian yang kedua adalah safety and health. Ini nomor satu. Bapak dan Ibu, kasus COVID-19 ini adalah masalah health case, tetapi dampak bagi dunia pendidikan itu sangat-sangat besar. Karena saya katakan tadi, siswa, peserta didik, guru, dan hal-hal terkait dengan
pendukung program pendidikan ini sangat-sangat banyak. Kemudian yang berikutnya teacher psychological and social emotional well-being, tadi sudah saya sebutkan, nanti akan saya sentuh sedikit. Teacher preparation and learning, nanti akan fokus ke sini saya. Kemudian teachers development, right and working conditions, ini juga perlu dipertimbangkan, perlu didiskusikan bagaimana pengaturan gurunya, bagaimana pemenuhan hak gurunya, bagaimana juga kondisi pembelajaran berikutnya bagi guru apakah sudah terpenuhi. Tentu ada financial and resources and investment. Ini juga sekolah juga harus mempertimbangkan. Dengan kondisi COVID yang selama ini mungkin toilet kita tidak terlalu bersih, harus ada upaya agar toilet bersih. Yang selama ini tidak ada tempat untuk mencuci tangan, mungkin harus sudah ada. Jadi harus guru dan pihak sekolah harus duduk bersama membicarakan hal-hal ini secara baik, dan tentu ada monitoring dan evaluation. Jadi apakah nanti dalam 1 bulan sekolah kita sudah benar-benar siap untuk menerima siswa kembali ke sekolah 100% ataukah perlu bertahap dan sebagainya. Baik, saya masih ada waktu 4 menit lagi dan saya akan lanjutkan. Sekarang apa yang perlu disiapkan oleh guru? Nah, to return to school represent a school significant shift in teaching and learning. Ini tanda tanya bagi kita semuanya. Kembali ke sekolah nanti tatap muka, program belajar tatap muka, itu merupakan satu hal yang mungkin saat ini karena kita sudah berlama diam di rumah dan belajar melalui daring, mungkin akan jadi suatu yang mengagetkan, bisa jadi perubahan yang sangat besar, walaupun memang waktunya sangat singkat, 3 bulan atau 4 bulan. Nah, ini juga harus manage dengan baik. Guru juga harus bisa memanage dengan baik, menyesuaikan kembali ritme mengajarnya, menyesuaikan kembali dengan persiapan tugas-tugasnya dan sebagainya, sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai guru dan tenaga kependidikan. Terus selanjutnya bahwa ini bukan suatu kebutuhan seseorang saja, bahwa guru juga memerlukan training tambahan. Belajar dari COVID, guru harus juga, dan guru dan juga school leaders atau school principals juga memerlukan training-training seperti emergency response, innovation, alternative teaching methods, dan sebagainya. Ini juga harus mulai dipersiapkan pada saat nanti sekolah dibuka. Kemudian juga pengelola sekolah juga bisa menyiapkan peer support networks, misalnya bagaimana menghubungkan sekolah satu dengan sekolah lainnya yang sudah menerapkan pola misalnya protokol kesehatan berbasis di sekolah, saling berbagi informasi, saling menguatkan, saling sharing, dan menunjukkan tugas dari masing-masing guru itu seperti apa. Jadi guru juga harus sudah mulai siap terlibat langsung dalam program yang nanti pada saat masuk sekolah. Kemudian secara spesifik terkait dengan teachers preparation and readiness, jadi bagaimana kesiapan dari guru untuk masuk sekolah, tentu kita harus mulai guru juga secara global ini harus melihat school plan-nya. Jadi bagaimana perencanaan sekolah harus diketahui dengan baik. Kemudian juga guru juga, kita tidak hanya belajar tentang impact atau dampak dari COVID ini kepada siswa, tapi kita harus fokus juga siswa kita sendiri. Mungkin kita selama ini membaca berita di luar, tetapi siswa kita sendiri kita tidak bisa melihat dengan baik. Kemudian juga classroom management skills harus ada modifikasi, harus ada adjustment. Bagaimana sih kelas manajemennya nanti kalau misalnya ada seperti ini, apakah distancing ini juga akan berlaku di dalam kelas? Ini juga harus didiskusikan bersama. Selanjutnya yang kedua adalah the organization of learning. Jadi bagaimana nanti persiapan untuk guru terkait dengan organization of learning-nya, consult with school management. Intinya pada saat guru memulai masuk program tatap muka nanti harus tetap berinteraksi dengan pengelola sekolah dengan baik, kemudian juga memperhatikan siswa-siswa dengan kebutuhan khusus. Bapak dan Ibu, we are talking about inclusive education, but sometimes we are beyond all this inclusive education. Ngomongin pendidikan inklusi, tapi sebenarnya we are very far away from the inclusive itself. Karena kita tidak tahu bahwa siswa kita punya banyak kebutuhan. Tidak hanya karena dia penyandang disabilitas, tetapi karena kebutuhan secara ekonomi, latar belakang, dan sebagainya. Itu is part of the inclusive education. Kemudian juga kita bicara tentang learners lacking household ICT and connectivity. Mungkin nanti pada saat mulai belajar, kita harus mengetahui siswa-siswa kita itu sebenarnya selama ini punya tantangan terhadap koneksi internet, penggunaan WhatsApp dan sebagainya, siapa saja, tantangan mereka apa, dan kita berusaha untuk menjadi penengah atau bridging untuk kondisi-kondisi tersebut sehingga mereka bisa nanti belajar dengan baik lagi. Oke, 1 menit lagi.
Selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum dan asesmen, ini bukan kompetensi saya, tapi saya hanya memberikan gambaran saja bahwa guidance from relevant authorities, apapun panduan dari Dinas Pendidikan Provinsi, kota, kabupaten, tolong sekali diperhatikan karena ini semua demi keselamatan peserta didik dalam melaksanakan program pembelajaran pasca COVID. Kemudian juga adjust to with school management the curriculum and syllabus in response to COVID-19. Jadi nanti harus ada penyesuaian juga terhadap kurikulum, silabus, bahan ajar, RPP dan sebagainya menyesuaikan dengan kondisi dari pembukaan pembelajaran kembali. Dan ini yang terakhir slide saya adalah bagaimana juga Bapak dan Ibu, ini pesan kami bersama bahwa kita juga sebagai guru dan tenaga pendidikan kita harus tetap mengaddress equity issues in the classroom. Jadi bagaimana persamaan hak siswa peserta didik dalam program pembelajaran. Kita harus belajar, tadi disebutkan pendidikan karakter yang dikumandangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga sebenarnya ke guru juga berlaku. Tidak hanya bagaimana membuild the characters of the students but also for the teachers. Jadi jangan menjadikan student sebagai objek, tetapi teachers juga can be as the object, not only as the subject. Dan selanjutnya yaitu mungkin nanti bagaimana dengan siswa yang kemarin pembelajarannya tertinggal, apakah perlu adanya remedial dan sebagainya atau pengulangan kelas dan sebagainya perlu dipertimbangkan juga sehingga mereka bisa memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang mungkin punya akses internet baik, orang tua mendampingi dengan baik, guru juga bisa berkomunikasi dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti ada respons dan peluang untuk saya merespons pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada email address saya, jika ada nanti terkait dengan informasi pendidikan di UNESCO bisa menghubungi link yang ada dan juga ada email saya yang Bapak dan Ibu bisa hubungi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.